Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa manih tada. Amma ba'd. Puji dan syukur alhamdulillah, mari sama-sama senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beruntaikan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu kembali dengan kami Majelis Studi Dakwah Terapan yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat diterapkan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Jadi kajian kita ini adalah majelis kita ini majelis terapan. Jadi bagaimana kita langsung menerapkan materi-materi dakwah tersebut. Sudah banyak yang saya upload di YouTube. Nah, silakan berkunjung ke channel saya Ustadz Arifin Purba Official. Tapi jangan lupa bagi yang belum subscribe, like and share, dan itu gratis. Kemudian jika ada ingin mengetahui informasi-informasi lainnya atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau hubungin ke nomor saya yang baru berikut ini. Baik sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema besar kita adalah macam-macam sholat sunnah. Nah, sudah ada beberapa tema yang sudah saya upload. Nah, silakan nanti berkunjung. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita kaji adalah sholat sunnah syuruk. Sholat sunnah setelah wudhu sudah, sholat sunnah duha sudah. Nah, sekarang kita akan kaji sholat sunnah syuruk. Bagaimana sholat sunnah syuruk itu? Mari kita lihat. Sholat sunnah syuruk itu apa sebetulnya? Bagaimana pelaksanaannya? Apa syarat-syaratnya? Apa keutamaannya? Ini akan kita lihat. Ya, itu yang pertama, pengertian sholat syuruk atau sholat isyraq. Pakai qaf ya. Isyraq atau syuruk. Sholat sunnah syuruk adalah sholat sunnah 2 rakaat yang ditegakkan setelah terbitnya matahari. Sekitar 10 sampai 15 menit. Kalau terbit matahari namanya tulu'. Itu tulu', terbit matahari. Jangan sholat di situ, tidak boleh. Sholat apapun tidak boleh. Karena itu berada pada 2 tanduk setan, kata Nabi. Atau pas terbenam matahari juga tidak boleh. Maka lewatkan sedikit, itulah waktu maghrib. Atau pas matahari di tengah-tengah, di atas kepala kita. Tidak boleh sholat di sana. Lewatkan sedikit, itulah dia waktu zuhur. Begitulah tentang sholat syuruk ini. Terbit matahari, lewat sedikit. Situlah waktu syuruk. Baik, apa syarat-syaratnya? Nih, pertama bagi seorang laki-laki harus sholat berjamaah subuh di masjid. Baik itu masjid jami, yaitu masjid yang ditegakkan padanya sholat 5 waktu dan ada sholat Jumatnya, itu masjid jamiah. Nah, atau masjid shaghir, hanya ditegakkan padanya sholat 5 waktu tapi belum ada Jumatannya. Nah, itu masjid shaghir. Dalam bahasa kita disebut dengan musola. Tapi sesungguhnya pengertian musola dalam kaidah ilmu fikih, musola itu adalah lapangan tempat sholat Id. Nah, itu namanya musola. Nah, namanya musola itu seperti itu. Tapi di kita justru agak terbalik dia. Masjid shaghir disebut dengan musola. Terlepas perbedaan itu ya. Jadi boleh di masjid jami, boleh di masjid shaghir. Nah, itu syaratnya itu. Tidak boleh di rumah. Pas saya mau sholat subuh di rumah, baru nanti saya sholat syuruk, tidak boleh, tidak sah. Karena dia harus ke masjid. Bagi laki-laki. Kemudian setelah sholat berjamaah di masjid tadi, tetap dia duduk di masjid tersebut. Dia zikir ba'da sholat. Dia zikir pagi petang.
Nah, kemudian atau dia membaca al-ma'thurat atau dia membaca hizib misalnya. Nah, kemudian dia membaca Al-Qur'anul Karim, membaca salawat kepada Nabi, atau dia mengikuti kajian subuh, ba'da subuh. Hari Sabtu, hari Ahad ada kajian ba'da subuh. Nah, tetapi kalau ada kajian seperti itu sebaiknya disepakati dulu oleh penceramah dengan jamaah atau pengurus. Saya selalu begitu tuh, saya tanya bapak-bapak pengurus, soal waktu suruk kita pagi hari jam berapa? Kenapa? Supaya saya bisa atur materinya. Begitu nanti masuk waktu suruk kita selesai. Nah, kita sholat suruk masing-masing. Jangan lagi ceramah berlangsung ada yang sholat suruk. Nah, itu tidak namanya qalil adab, tak punya adab. Sholat suruk hukumnya sunnah, mendengarkan ceramah hukumnya wajib. Tapi meskipun hukumnya wajib ini kita atur supaya dapat semua gitu. Itu cara teknisnya seperti itu. Nah, kemudian hingga terbit matahari lewat sedikit, itulah namanya waktu suruk. Nah, kemudian lagi sholatlah 2 rakaat dengan niat sholat suruk. Boleh nggak bisa dilapaskan? Boleh. Usolli sunnat syuruki. Sebelum takbir ya. Sebelum takbir boleh. Jangankan melafazkan usolli. Berkata apa-apa pun boleh. Sebelum takbiratul ihram. Atau tanpa usolli ketika takbir dia berniat dalam kolbunya. Allah sengaja aku salat sunnah syuruk 2 rakaat. Jadi dua versi, silakan pilih salah satu. Nah, inilah syaratnya. Ya. Yang pertama bagi laki-laki. Nah, adapun khusus bagi perempuan. Ini ada persyaratan lagi. Yang pertama, boleh dilakukan di rumah atau di masjid tadi. Nah, perempuan boleh di rumah dia melakukan sholat suruk. Bagaimana langkah-langkahnya? Dengan syarat sholat subuhnya di awal waktu di rumah. Bukan setengah 6, bukan. Di awal waktu. Berkumandang azan, dia sambut azan di dekat rumahnya itu. Setelah itu dia sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Setelah itu dia sholat subuh di rumahnya, di kamarnya tersebut. Nah, jadi boleh di rumah, tapi di awal waktu. Setelah dia sholat subuh, dia baca Al-Quran, dia zikir pada sholat, dia baca Al-Quran, atau dia zikir pagi petang, dia baca Al-Ma'thurat, atau dia baca hizib, dia baca salawat Nabi, atau ibadah lainnya. Tuh. Seperti itu caranya. Tidak boleh sambil mengerjakan pekerjaan rumah tangga, nyambi, nggak boleh. Habis sholat subuh, dia zikir sebentar, baca Quran, lalu itu dia sambil ngepel, sambil masak air, sambil nyuci piring. Tidak boleh. Jadi betul-betul dia kerjakan itu ibadah. Sampai terbit matahari lewat sedikit. Nah, makanya bilang sama anak-anak, jangan ganggu mama ya. Mama mau ibadah ini. Begitu caranya. Sampai waktu suruk. Nah, hingga 10 menit atau 15 menit setelah terbit matahari, itu waktu suruk. Kemudian dia pun sholat 2 rakaat, sholat suruk tadi. Ini bagi perempuan. Jadi boleh di rumah bagi perempuan. Bagi laki-laki tidak boleh. Ustadz, bagaimana kalau saya tadi habis sholat subuh baca Quran, batal wudhu saya? Boleh ngambil wudhu, kamar mandi, balik lagi. Begitu juga di masjid tadi, boleh ngambil wudhu dulu. Di tempat wudhu di masjid, balik lagi ke masjid. Jangan ngambil wudhunya jauh-jauh, jangan. Ini syaratnya. Nah, kemudian keutamaan sholat sunnah syuruk. Ini luar biasa. Pertama, mendapatkan pahala seperti pahala umroh dan pahala haji yang sempurna. Kita lihat hadisnya. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tammatin. Artinya, dari Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat pagi hari atau sholat subuh secara berjamaah, kemudian ia duduk berzikir kepada Allah Ta'ala hingga terbitnya matahari masuk waktu syuruk,
kemudian ia sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala mengerjakan haji dan umroh. Rasulullah kemudian bersabda, yang sempurna, sempurna, sempurna. Luar biasa, hadis riwayat At-Tirmidzi. Nomor hadis 535. Makanya seperti tadi ibu tadi misalnya, jangan ganggu saya ya anak-anak, ibu mau pergi haji sama umroh dulu. Nah, heran anak-anaknya, ibunya sholat terus sampai terbit, sampai suruk, habis itu dia keluar. Nah, dari mana Bu? Alhamdulillah, ibu baru pulang haji, baru pulang umroh. Dengan cara apa? Menegakkan sholat suruk di kamarnya. Nah, begitu juga yang pergi ke musola tadi ya, ke masjid tadi. Bapak nanti pulangnya agak lama ya, kenapa? Bapak mau pergi umroh dan haji yang sempurna dulu. Nah, itu seperti itu. Nah, karena Rasulullah SAW sangat mengerti umatnya. Tidak semua umatnya mampu untuk mengerjakan haji dan umroh, baik secara ekonomi terutama. Makanya Nabi kasih solusi dengan cara ini. Oleh karenanya seumur hidup sekali kalau tidak pernah mengamalkan ini sangat rugi. Sangat rugi sekali. Ya, jadi oleh karena itu yuk sama-sama kita amalkan. Tapi yang kedua, tidak akan dijilat oleh api neraka. An Hasan ibni Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajra thumma qa'ada fi majlisihi yadhkurullaha hatta tatalu'a syamsu thumma qama fa shalla ra'ataini haramahullahu 'alan nari an talfahahu au tat'amahu. Artinya, dari Hasan bin Ali berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang salat subuh kemudian dia duduk di majelis berzikir kepada Allah di tempat duduknya itu hingga matahari terbit, kemudian ia salat 2 rakaat, maka Allah akan haramkan dirinya dijilat atau dimakan oleh api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Luar biasa ini. Jadi ketika di akhirat nanti ada orang-orang itu yang Allah berikan izin untuk menjemput temannya, menjemput keluarganya, menjemput jamaahnya yang telah masuk neraka. Dia jemput, tapi api tidak bisa menjilat orang tersebut. Kenapa? Waktu di dunia sering menegakkan sholat sunnah syuruk. Nah, oleh karena itu sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo mari sama-sama kita amalkan luar biasa ini. Ya, setidak-tidaknya dalam sepekan itu sekali atau dalam sebulan sekali atau pas ada majelis taklim di kajian subuh, kita kerjakan ini. Baik sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu ya. Tema besar kita tadi adalah macam-macam sholat sunnah yang sudah kita kaji tadi. Yang ketiga sholat syuruk. Insya Allah akan datang kita akan mengulas tentang sholat tahiyatul masjid. Nah, bagaimana ulasannya? Tetap bersama kami di channel kita ini, Ustaz Arifin Purwo Official, Majelis Studi Dakwah Terapan. Jangan kemana-mana. Bersambung. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Mari sama-sama kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.